Apakah yang boleh merencanakan itu hanya Jakarta? Enggak. Setiap wilayah itu punya kewajiban untuk bikin rencana pembangunan sesuai dengan karakter wilayahnya. Kalau nasional ya seluruh Indonesia. Kabupaten ya di kabupatennya. Masing-masing punya level. Lingkupnya, jadi ini pola pikir dari Patrick Geddes. Ya. Dia sederhana sekali menggambarkan mengenai proses perencanaan. Untuk merencanakan itu harus ada datanya. Kemudian data itu harus dianalisa. Nah, berdasar hasil analisa itu dibikin suatu langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi hasil dari hasil analisa. Tapi itu berarti hanya melihat ke belakang. Kalau rencana itu bukan hanya analisa mengenai masalah yang lalu, tetapi juga yang akan datang. Rencananya sendiri nanti itu akan terdiri dari rencana, rencana implementasi, dan evaluasi itu menjadi satu paket. Lingkupnya ada yang umum, komprehensif, dan ada yang sektor atau strategik. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar comprehensive planning atau strategic planning, saya melihatnya memudahkannya itu perencanaan umum dan perencanaan sektor. Yang umum itu kemudian menjadi payung, yang sektor itu adalah pelaksanaannya. Mana yang lebih dulu? Ya pasti payungnya dulu. Tapi kalau nunggu payungnya, jadi bisa jadi terlambat. Oleh karena itu untuk bolak-balik. Mana yang perlu lebih dulu itu yang dilakukan. Siapa yang memutuskan itu? Pemerintah. Yang berkewajiban menyusun rencana. Jadi komprehensif atau menyeluruh itu cirinya sifatnya umum, jangka panjang, dan eh, yang dilihat itu terutama adalah impact-nya, dampaknya. Kita mau apa? Nah, sedang yang strategik itu lebih ke perencanaan yang berorientasi pada pelaksanaan. Oleh karena itu jangka pendek, setahun, paling 5 tahun. Dan sifatnya spesifik, kesehatan, pendidikan, keamanan, dalam konteks spasial itu seperti pengembangan kawasan, kawasan industri, kawasan pariwisata, spesifik. Jadi berpikir mengenai bagaimana industri dikembangkan di tempat itu, bagaimana pariwisata dikembangkan di tempat itu. Dalam rangka pasti untuk mendukung yang tujuan lebih luas. Garis besarnya proses perencanaan itu ada seperti ini. Kalau tadi Patrick Geddes itu hanya melihat data analisa rencana, ini lebih kompleks. Pasti suatu rencana itu diawali oleh kita mau kemana sih, kita mau apa sih, apa yang ingin dicapai, perumusan tujuan. Ini yang kita kenal dengan visi. Nggak punya ini berarti kita nggak tahu mau kemana. Jadi tujuan itu harus ditetapkan.
bagaimana merumuskan tujuan. Nah, itulah peran dari DPR sebagai wakil rakyat yang merumuskan arah pembangunannya. Nah, itulah kemudian diformulasikan menjadi visinya pemerintah kepala daerah. Jadi menurut saya adalah salah kalau kepala daerah itu sudah punya visi. Kepala daerah itu mengakomodasi kepentingan rakyat, merealisasikan dalam bentuk apa? Visi dan misinya. Jadi bukan maunya kepala daerah. Itu menurut saya seperti itu. Jadi kalau visi itu adalah maunya kepala daerah, itu yang salah. Karena maunya kepala daerah itu belum tentu maunya rakyat. Harusnya di situ dijelaskan. Jadi ada yang salah di dalam proses pilkada menurut saya. Mestinya dewannya dulu itu yang harus kasih PR pada kepala daerah. Tapi nggak tahu yang berpikir mengenai pilkada, pilek itu mungkin tidak paham perencanaan. Jadi mestinya harus perumusan tujuan. Tujuannya siapa? Tujuannya pemerintah di situ, rakyat di situ, yang diformulasi oleh pemerintah. Kemudian kenapa harus seperti itu? Karena rakyat kan macam-macam pinginnya gini, kadang-kadang nggak tahu mana keinginan dan mana kebutuhan. Yang banyak itu keinginan, bukan kebutuhannya. Mestinya kan kebutuhannya needs, bukan wants. Karena needs itu terukur. Kalau wants, keinginan itu wah nggak terukur. Nah itu di dalam perencanaan nggak bisa seperti itu. Untuk berjalan, maka kita perlu tahu kondisi saat ini. Jadi kalau kita tidak tahu kondisi saat ini, maka kita tidak akan tahu perjalanan kita itu sudah sampai di mana. Kondisi saat ini, kemudian harus dianalisis kalau tidak ada campur tangan, maka apa yang terjadi yang akan datang? Kalau tidak ada campur tangan dari yang berwenang. Bisa bertambah jelek, bisa bertambah baik. Tapi umumnya bertambah jelek. Karena apa? Nggak ada aturannya. Dibiarkan berkembang begitu saja. Pasti jadi kumuh. Dah. Jangan sampai terjadi seperti itu. Karena kita ingin menata, kita ingin tertib. Nah, kemudian ada analisis gap antara tujuan dengan prediksinya. Perkiraan yang akan datang, kalau tanpa campur tangan dan harapan ke depannya. Pasti ada gap dari yang semrawut, kita ingin tertib, tapi faktanya semakin semrawut. Nah, itu yang harus diselesaikan dalam bentuk kita mau apa? Pencarian alternatif atau tindakan. Kenapa alternatif? Karena masa depan itu walaupun bisa diramalkan, tetapi banyak hal yang mempengaruhi akurasi dari ramalan. Jadi harus ada plan A, plan B, plan C. Kalau ini mandek nanti kita bisa bergeser ke sini. Itulah yang disebut perencanaan itu harus luas. Tidak
apa ya, buku rencana itu sebagai buku suci. Enggak, karena ada hal yang tidak terkendali, tidak dikontrol, tidak terkontrol, yang memungkinkan terjadinya perubahan. Nah, inilah yang disebut dengan WASDA, pengawasan dan pengendalian. Kenapa sih ini enggak jalan? Loh, karena ternyata muncul yang seperti ini yang waktu perencanaan enggak dipikir. Nah, itu harus menjadi bahan pelajaran. Paling mudah melihat kasus ini adalah makan bergizi gratis. Paling mudah itu melihat bagaimana lemahnya perencanaan. Karena diawali oleh saya ingin, harus. Nah, tapi lupa bagaimana ini akan dicapai. Mulai dari mana duitnya, siapa pelaksananya, prosesnya bagaimana. Ya pokoknya akhirnya banyak menuai keributan. Itulah gunanya perencanaan. Saya nggak menyinggung bus, nanti rame lagi. Ini deskripsinya, tahapan dalam perencanaan. Ya. Sama dengan skemanya. Nah, ini dibuat deskripsi urut-urutan. Ini lingkup perencanaannya ya. Nah, biasanya kita hanya berpikir sampai output, sedikit outcome. Nah, benefit dan impact itu jarang. Karena apa? Ya, kembali sistem politik kita. Oleh karena itu, kita berharap perubahan pemimpin itu tidak merubah tujuan dari pembangunan. Tujuannya masih sama, tetapi caranya bisa berbeda karena setiap pemimpin punya cara sendiri-sendiri dan punya sudut pandang yang beda, fokusnya berbeda. Tapi tujuannya harus tetap sama. Artinya apa? PJP kan 25 tahun. Nah, itu yang dipegang. Kan selama ini kita nggak pernah mengevaluasi apakah masa pemerintahan 5 tahunan itu mengikuti PJP-nya. Siapa yang mau bikin itu? Yang penting kan keputusan kepala daerahnya. Nah, itu yang bikin ganti pemimpin, ganti rencana. Itu yang sering dikeluhkan jadi pemborosan. Ini perencanaan yang baik, ciri-cirinya seperti itu. Nah, ada yang penting di sini adalah tidak boleh lepas dari pemikiran pelaksanaan. Jadi waktu bikin rencana itu harus dipikir, sudah dipikir ini nanti bagaimana dilaksanakannya. Jangan seperti bikin kapal sambil berlayar. MBG itu kan bikin kapal sambil berlayar. Diperbaiki kalau ada bocor di sini, tambah, ada bocor di sini, ini belok nggak benar, di beneran. Karena sejak awal memang tidak dipikir pelaksanaannya. Nah, perencanaan harus menjawab 5W1H. Ini prosesnya mengulang lagi. Nah, dalam Undang-Undang 25 2000 sistem perencanaan, maka ada proses-proses yang harus dilalui. Proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif, proses bottom up dan top down. Jadi konsep ini bagus sekali. Tetapi pelaksanaannya
Nah, kembali lagi pada waktu menulis memformulasikan ini tidak ditambahi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menjamin proses politiknya berjalan baik, proses teknokratiknya juga berjalan dengan baik, partisipatifnya berlangsung, dan bottom up dan top down-nya juga bisa berjalan. Apa syaratnya? Ini yang tidak dituliskan. Jadi lalu yang terjadi adalah seremonial. Proses politik sudah dijalani. Proses teknokratik sudah dijalani. Partisipatif sudah. Bottom up dan top down sudah. Tapi seperti apa? Bagaimana proses politik itu menentukan perencanaan teknokratik itu tidak terbaca dengan jelas. Banyak yang akhirnya mencari kambing hitam proses politik. Walah, di dewan seperti ini. Nah, pokoknya itu paling gampang untuk dikambing hitamkan. Karena itu paling jelas. Oleh karena itu, tuduhan mengenai carut marutnya kegiatan pembangunan itu ya di Senayan. Karena itu paling gampang ditunjuk. Bagaimana proses demokratiknya jarang yang tahu. Bagaimana partisipatifnya apalagi ini. Ya. Bottom up dan top down itu jalan apa enggak. Nah, ada hal yang bisa kita pakai gampangnya ya untuk mengetahui perencanaan yang baik. Itu ada kata kuncinya. Konsisten, efisien, efektif, efisien. Mestinya itu efektifnya ketinggalan. Konsistensi, efisiensi, dan efektivitasnya. Kemudian kemanfaatannya, keberlanjutannya, dan jangan lupa keadilan. Bapak Ibu kalau punya indikator yang lain silahkan ditambahkan. Tapi apa yang saya tulis itu paling tidak kalau ini terpenuhi maka itu bisa diklasifikasikan sebagai rencana yang baik karena di sini sudah mengakomodasi economically viable, socially acceptable, dan environmentally sustainable. Sampai di sini ada pertanyaan? Sambil break sebentar. Silakan kalau mau tanya. Izin Bapak bertanya. Silakan Mbak. Gimana? Ya Pak, izin Pak. Ya. Ya, izin Pak, seperti penjelasan Bapak tadi kan ada perencanaan yang umum dan perencanaan yang sektoral Pak ya. Kemudian perencanaan umum ini seperti halnya kayak RT RW. Itu kan berlaku 20 tahun kayak gitu. Kemudian yang perencanaan tadi yang sektoral adalah perencanaan yang jangka pendek, kemungkinan Ya. mungkin yang operasional seperti RDTR gitu. Ya. Yang saya tanyakan Betul. di sini Pak, korelasi sinkronisasi hubungan dengan Bapeda Pak.
Karena kenapa? Kalau RT RW kan sudah outputnya oleh PUPR, apa ya? RT RW, RDTR itu sudah tupoksinya dari PUPR. Kemudian apakah tugas dari kita, konsistensi fungsi dari Bapeda, berarti apakah nanti seandainya merencanakan sesuatu, infrastruktur, kemudian sarana prasarana penunjangnya, kita harus memperhatikan pola ruang yang ada di RT RW, kayak gitu Pak. Izin Pak. Terima kasih ya Pak. Eh, begini, Bapeda itu fungsinya adalah bikin payung. Ya. Karena apa? Menampung semua rencana dari sektor kan, Yes. kemudian itu diintegrasikan, dikoordinasikan, ya, supaya ini saling mendukung arah pembangunan daerah. Jangan sampai antar sektor itu tubuhan, dan jangan sampai antar sektor itu rebutan. Ini kan peran Bapeda di situ. Bagaimana mengkoordinasikan, mengintegrasikan supaya efektif dan efisien. Nah itu perannya di situ, Bu. Kalau eh, acuannya ya pasti Bapeda itu yang paling tahu mengenai rencana pembangunan, arah pembangunan, acuannya di situ. Nah, pada waktu bikin rencana pembangunan itu kan basisnya adalah kondisi wilayahnya. Dalam hal ini muncul dalam bentuk RT RW, rencana tata ruang wilayah, yang isinya adalah pola ruang dan struktur ruang. Jadi eh, fungsi dari setiap ruang yang ada di dalam wilayah itu dan sistem jaringan layanannya. Itu sudah menjadi payung yang menjadi acuan dari setiap sektor. Karena pada waktu bikin payung itu, kita juga sudah melihat setiap sektor itu punya kekuatan apa, kelemahannya di mana, dan fungsinya apa itu kita Bapeda kan udah tahu. Ujung-ujungnya kan distribusi dari anggaran kan. Oh ya, kamu karena tugas kamu seperti ini, lingkup kerja kamu begini, terus kamu nanti harus menghasilkan seperti ini, anggaranmu segini. Kan ujung-ujungnya seperti itu. CAPD kan ada di Bapeda. Dan itu kan yang bertarung di Dewan nanti. Prinsipnya kira-kira seperti itu. Dan yang sulit itu memang mengkoordinasikan sektor yang hanya pakai kacamata kuda. Dia melihat pokoknya sektor saya harus seperti, susah kalau seperti itu. Itu harus diedukasi bahwa kamu itu bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang telah kita bikin. Jadi secara tidak langsung sebenarnya Bapeda itu membagi beban, membagi tanggung jawab. Begitu Bu, apa yang Terima kasih saya Bapak. ketahui. Ya. Oleh karena itu Bapeda punya gunting. Asal guntingnya digunakan dengan benar. Oh, yang ini kebangetan tak gunting. Kan harusnya ini mendukung kegiatan ini. Jadi sektor itu punya kontribusi seperti kok ini mau ke sana nggak boleh. Begitu. Wasdalnya ada, sebenarnya wasdalnya ada di Bapeda karena punya gunting. Ada lagi atau ada yang tidak sepakat?
Tapi di sisi lain, kalau daerahnya perkembangannya tidak seperti yang diharapkan, bisa juga nanti yang jadi sasaran. Karena dia yang bikin arah dan tujuannya itu digodok di situ. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Izin Prof. Ya, monggo. Ya, siap Silakan. Prof. Makasih. Makasih Prof. Eh, Menarik tadi yang Prof sampaikan terkait proses perencanaan khususnya pada proses politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang dengan berbagai latar belakang memiliki hak untuk maju untuk menjadi calon kepala daerah ya Prof ya. Ya, Nah, dengan karakteristik itu justru menjadi blunder atau bermasalah dalam kaitannya dengan bagaimana proses politik dan tadi Prof sampaikan tadi bahwa visi yang mereka si calon kepala daerah ini buat kan dia mohon maaf saja belum tentu dia bisa menerjemahkan kebutuhan daerah. betul. Nah, problemnya ada di tingkat teknokrat. Artinya Bapeda apapun itu dia harus mengikuti visi daripada kepala daerah terpilih di situ. Nah, saya sepakat tadi dengan apa yang Prof sampaikan. Kira-kira menyikapi ini yang perlu diubah apanya? Apakah proses KPU-nya, Pak. politiknya dalam... Oh, siap, siap, Prof. Oke, Prof. Ya. Karena ujung ujung dari proses pilkada itu kan di KPU. Ya, Prof. Siap. Iya. Mohon maaf, Apalagi kalau tim mohon maaf. suksesnya itu tidak bisa. Oh ya, siap, Prof. Maaf. Kenapa sampai ribut Siap, aspal, ijazah palsu? Itu kan ya KPU. siap, Prof. Wah, kok ribut kayak gitu? Ya KPU-nya gimana? Kalau KPU-nya sudah meloloskan ya wes. Kalau masih dibubarkan ya KPU-nya yang dibubarkan aja. Siap, Prof. Siap, Prof. Artinya apa? Waktu milih orang-orang di KPU, kemudian menyusun peraturan perundangannya ya harus diperbaiki. Tapi yang memang ribet, yang menyusun itu DPR. DPR-nya juga kayak gitu. Ada apa keinginan bubarkan aja DPR. Kan repot. Kalau rakyatnya merasa tidak diwakili kan repot. Sebetulnya tidak legitimate. Karena apa? Yang memilih tidak percaya pada yang dipilih. Nah, tapi kalau itu didiskusikan tidak ada habisnya. Oke, ada Siap, lagi? siap, Prof. Kalau tidak ada, kita lanjut. Jadi mohon maaf kalau saya ngomong ceplas-ceplos ini, ya itu pandangan pribadi. Jadi jangan jangan merasa dikompori itu ya. Itu pandangan pribadi. Menurut Ya, saya seperti itu. Kalau setuju ya alhamdulillah. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Itu kan pendapat pribadi dari pengalaman yang cukup panjang. Nah, ini contoh soalnya. Ini ada pertanyaan ya mengenai kesepakatan global pada saat ini adalah Sustainable Development Goals. Konsep tersebut digambarkan dalam bentuk segitiga pembangunan. Ya, yang tadi itu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kemudian ada komponen keempat yang ada yang di tengah. Itu yang menentukan supaya ketiga komponen tadi berjalan seimbang. Apa itu? Apakah pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, keberlanjutan
lingkungan, peran serta masyarakat, atau organisasi publik yang kapabel. Kenapa jawabannya E? Ya karena komponen-komponen itu harus dikoordinasikan oleh organisasi yang mampu. Pemerintah dalam hal ini. Itu jawabannya. Nah, kemudian pertanyaan yang lain, ya, perencanaan itu menyangkut kondisi yang akan datang. Ya pasti yang diharapkan. Dalam konteks tersebut, perkiraan kondisi wilayah di masa depan ditentukan oleh variabel eksternal dan internal. Ini bunga aja. Eksternal dan internal, terkontrol dan tak terkontrol. Dalam konteks keruangan, variabel internal yang mewakili penanda perubahan kondisi wilayah adalah, jadi variabel internal yang mewakili penanda kalau terjadi perubahan kondisi itu apa? Misalnya jumlah fasilitas layanan umum dari 1 menjadi 10. Perubahan luas lahan produktif dari 100 hektar menjadi 1000 hektar. Perubahan luas kawasan budidaya dari 5.000 menjadi 25.000. Perubahan jangkauan layanan infrastruktur dari 10 km menjadi 100 km. Lalu yang E, semua benar. Jawabannya adalah E. Karena ABCD yaitu adalah penanda bahwa terjadi perubahan di dalam wilayah itu. Ini jenis pertanyaan yang lain yang di atasnya adalah narasinya. Perencanaan pembangunan adalah sebuah proses yang cukup kompleks karena mengait berbagai stakeholder dan berorientasi masa depan, sehingga penuh ketidakpastian. Ini dipegangi. Masa depan itu penuh ketidakpastian. Semakin panjang rentang waktu perencanaan, semakin besar ketidakpastiannya. Banyak asumsi yang digunakan untuk menyederhanakan persoalan. Nah, ini pertanyaannya. Jadi kuncinya itu ada berbagai asumsi. Ya, supaya kita bisa bikin rencana. Kalau tidak menyederhanakan, pusing. Terlalu banyak masalah yang harus diintegrasikan. Walaupun rumit dan kompleks, secara umum Patrick Geddes mengurutkan kegiatan perencanaan selalu mengikuti alur input, proses, output. Jadi ada masukan, ada proses, dan ada hasil. Dalam konsep tersebut, maka input dapat diklasifikasikan dalam 5M. Di bawah ini, jawaban yang tidak masuk klasifikasi adalah tidak masuk klasifikasi input adalah ini. Jawaban yang tidak atau yang bukan. Mau tidak mau kita harus tahu 5M itu apa sih? Man, money, material, Mesin. metode, dan mesin. Mesinnya nggak ada. Diganti dengan merchandise. Maka itu yang salah. Ya. Nah, contoh pertanyaan yang kedua, input yang baik, proses yang baik akan menghasilkan output yang baik. Tapi proses tersebut akan efektif kalau tujuannya jelas. Jadi kalau tujuannya ngambang, ya apa yang mau dikerjakan juga nggak jelas. Terkait dengan hipotesis tersebut, kriteria input yang baik adalah, jadi, ya sederhana. Kalau dalam proses produksi itu, kalau bahan bakunya bagus, prosesnya benar, maka hasilnya pasti akan seperti yang diharapkan.
Logikanya kan seperti itu. Nah, lalu input yang baik itu apa? Input yang baik adalah jika input itu cukup, jika input itu sesuai, jika input itu barang baru, jika input itu lengkap, jika input itu ketersediaannya berkelanjutan. Pilih yang mana? A, B, C, D, E. Kelihatannya benar semua. Tapi tidak ada jawaban benar semua. Ya, kita harus milih. Yang paling benar itu yang mana? Cukup, sesuai, baru, lengkap, atau keberlanjutan. Kenapa di situ dipilih kesesuaian? Karena kesesuaian itu mencakup 4 pertanyaan yang lain. Sesuai itu artinya apa? Kebutuhannya, keterbaruannya, kelengkapannya, ya, dan keberlanjutan ya sesuai. Nah, kunci dari input itu adalah sesuai. Jadi oleh karena itu di dalam penelitian itu ada sebutan garbage in, garbage out. Kalau inputnya sampah, keluarannya juga sampah. Artinya apa? Inputnya nggak sesuai, ya keluarannya pasti nggak cocok. Pasti. Logikanya seperti itu. Nah, ini proses lagi. Perencanaan satu proses yang terbagi dalam tahapan yang paling tidak ada 5 tahapan. Di bawah ini yang bukan tahapan perencanaan adalah perumusan tujuan. Oh iya, tadi itu sudah paling awal tuh harus ada mau kemananya. Pengumpulan data, iya kalau tanpa data nggak bisa bikin rencana. Identifikasi potensi dan, nah iya ini data itu digunakan untuk menganalisis potensi dan masalah. Tahu potensinya, tahu masalahnya. Kemudian data itu juga bisa dibutuhkan untuk menyusun perkiraan kondisi masa depan. Trennya seperti apa. Kemudian ada partisipasi masyarakat. Menurut Bapak Ibu, kenapa E? Ya, ini memang tidak masuk di dalam skema yang proses perencanaan yang ada di atas. Data partisipasi masyarakat memang dibutuhkan. Tapi itu masuk B pada waktu pengumpulan data. Nah, ada pertanyaan mengenai contoh soal ini? Izin Pak, Y. Gimana? ini kan tahapan perencanaan menurut Glason ya Pak ya. Ya, Kalau di SPPN kita tahunya kan perumusan tujuan, eh perumusan rencana ya Pak ya. Kemudian eh, tahapan selanjutnya itu musyawarah perencanaan pembangunan, penetapan, sampai kemudian pelaksanaan dan evaluasi. Itu yang kami tahu dari Undang-Undang 25 2004 itu tentang SPPN tuh. Tetapi kalau yang ini nih Pak, soal kalau menurut Glason, kemudian banyak sekali teori-teori yang dipaparkan oleh Prof nih, apakah nanti akan keluar gitu nanti di eh, materi di soal yang nanti diujikan itu. ya ini contoh soal. Terima kasih Pak, itu aja. Ini contoh yang ada di SPPN itu ada 2. Proses penyusunan rencana dan proses penetapan. Kalau penetapan ya seperti yang tadi disampaikan
Kalau perumusan pasti mulai dari perumusan tujuan. Pasti ada pengumpulan datanya. Pasti ada analisis potensi dan masalahnya. Ya. Pasti ada analisis perkiraan kondisi masa depan. Baru bikin rencananya. Coba nanti dicek lagi. Ada proses penetapan, ada proses penyusunan. Kalau bicara mengenai musrenbang itu bagian dari pengumpulan data. Karena di dalam musrenbang itu apa sih yang dilakukan? Mengumpulkan apa yang diinginkan dan menyampaikan apa yang mau dikerjakan supaya ini ketemu. Jadi itu proses pengumpulan data. Jadi hasil musrenbang maka rumusan potensi dan masalahnya menjadi tajam. Nah, kita masuk di sini, tapi ini saya lewati karena ini apa ya? Nanti saya masuk ke halaman orang nih. Jadi nanti ini jelaskan, ini sudah ada sesi khusus mengenai pembahasan ini. Saya hanya ingin menggarisbawahi ini. Bapak Ibu tolong pegang ini asas-asas di dalam perencanaan. Karena ini yang akan diuji secara publik. Apakah memenuhi kepastian hukum? Apakah memenuhi tertib penyelenggaraan negara? Apakah memenuhi kepentingan umum? Apakah sudah memenuhi prinsip keterbukaan, transparansi, kemudian proporsional. Kalau ini dipenuhi, maka rencananya pasti bagus. Pasti bagus karena ini bagus sekali ini sebagai pegangan atau acuan pada waktu menyusun rencana. Kita lewati aja terus. Nah, ini bukan proses rencana, bikin rencananya, ya, tapi hubungan antar rencana. Mulai dari visi dan misi presiden terpilih. Nah, ini yang saya kritik tadi. Mestinya bukan misi dan misi presiden terpilih. Di atasnya itu ada maunya rakyat itu seperti apa. Dan itu yang digunakan untuk menguji visi dan misi presiden. Jadi ujian pertamanya sebenarnya itu. Nah, sayangnya KPU-nya nggak punya kemampuan untuk menguji ini. Oleh karena itu ya sering amburadul. Karena apa? Visi misinya sebenarnya bukan maunya rakyat, tapi maunya si presiden, maunya si bupati. Yang di sini saya sebut tadi, jadi KPU itu terbatas pada proses pemilihan atau prosedurnya, bagaimana urut-urutannya. Tapi tidak pada substansinya. Nah, kalau tadi perencanaan ini kita masuk ke pelaksanaan dan monefnya. Di dalam pelaksanaan itu yang penting adalah kita memahami instrumen pelaksanaannya. Ada program dan proyek, ada regulasi, ya, ada pajak dan retribusi, dan ada partisipasi masyarakat. Program dan proyek itu ada di rencana sektor yang punya
program dan proyek itu adalah sektor atau kementerian, regulasi itu di semua kementerian dan dinas punya, pajak dan distribusi itu khusus untuk keuangan, dan nah ini yang partisipasi masyarakat dan swasta itu kadang dilupakan. Tapi ini bagian justru yang penting di sini. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah untuk mengungkit partisipasi masyarakat dan swasta supaya berjalan dengan baik, lancar, dan terintegrasi. Karena sebetulnya yang melakukan pembangunan, yang melakukan perubahan, sebagian besar adalah masyarakat dan swasta. Pemerintah itu mengungkit potensi yang ada di situ. Tapi nanti yang jalan itu adalah masyarakat dan swasta. Mereka itu adalah pengguna sekaligus pemanfaat. Di mana pemerintah itu mengungkitnya, baik melalui peraturan maupun melalui program dan proyeknya. Dan ini evaluasi, plan to check. Ada hal-hal yang penting yang di dalam evaluasi itu perlu Bapak Ibu ketahui. Bahwa ternyata evaluasi itu macam-macam namanya. Tapi sebenarnya intinya adalah penilaian. Jadi kalau mau mengevaluasi ya, dari mulai tujuan program, itu namanya assessment. Kalau mengevaluasi input, kesesuaiannya itu namanya appraisal. Memenuhi syarat enggak? Kemudian di dalam proses itu ya monitoring, diawasi selama proses itu berjalan, kemudian output itu yang ini dikenal umum sebagai evaluasi, dan kalau sudah sampai ke impact, benefit dan impact itu adalah validasi. Benar enggak sih hasilnya seperti yang kita harapkan? Ini sama ini. Nah, ini adalah salah satu diagram yang menggambarkan 5 kriteria di dalam evaluasi untuk menilai setiap tahap evaluasi. Ya. Jadi antara input dengan output itu kriterianya adalah efisiensi. Antara input dengan project purpose itu efisiensi. Antara output dengan project purpose atau outcome itu efektif. Yang paling gampang kan antara input, activity, dan output. Kenapa efisien? Ya ini tinggal menghitung di dalam rencana inputnya sekian, digunakan di dalam pelaksanaan menghasilkan output sekian. Kalau hubungan antara output dengan input dengan outputnya seperti rencana, maka namanya itu efisien. Rencananya dengan input 10, outputnya juga 10. Nah, cocok. Bagaimana dengan input dan overall goal atau impact-nya? Nah, itu sustainability. Oh, ternyata input yang digunakan itu
itu terus bergulir sampai ujungnya sana. Jadi tidak mangkrak. Nah, itu sustainability. Ternyata evaluasi yang di dalam slide di atasnya itu skemanya seperti ini, di sini dirubah. Evaluasi itu ada 3 dilakukan pada saat sebelum perencanaan, itu disebut evaluasi ex ante. Pada saat pelaksanaan atau implementasi itu disebut ongoing. Lalu sesudah pelaksanaan itu disebut ex post. Jadi Bapak ingat ex ante, ongoing, dan ex post. Sebelum pelaksanaan, pelaksanaan, dan sesudah pelaksanaan. Nah, itu lalu kita kaitkan dengan 5 kriteria di atasnya. Ada kemanfaatan, ada relevansi, ada efisiensi, efektivitas, dan seterusnya. Sama, tapi bentuk diagramnya beda. Ini apa namanya? Deskripsi aja. Oke. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, Izin, Prof. Ya, Izin, Prof. ya silakan. Terima kasih. Terkait dengan visi misi tadi itu, kan ada istilahnya perencanaan teknokratik itu posisinya di mana itu kalau Nah, kaitkan dengan bagus visi misi tadi itu? pertanyaan yang bagus. KPU sebelum melakukan verifikasi terhadap visi dan misi dari kepala daerah atau presiden itu menerima perencanaan teknokratik dari Bapeda. Jadi KPU itu dibekali. Ini nanti kalau kamu mau menilai visi dan misi kepala daerah, itu acuannya ini loh. Karena Bapeda yang melakukan analisis terhadap kebutuhan masyarakat, terhadap masalah pembangunan di daerah. Nah, jadi KPU itu tidak kosong, tapi dibekali oleh Bapeda. Tapi yang dilakukan Bapeda adalah yang teknokratik. Jadi membekali dengan hasil studi teknokratik. Pendekatan-pendekatan teknik berdasar fakta dan analisa. Kan tidak dicampuri oleh kepentingan dari dewan. Ini masih murni teknokratik dari Bapeda. Jadi sebetulnya aparatur pemerintah itu menyiapkan acuan untuk KPU. Nah, disinilah saya menyebut tadi kapabilitas KPU-nya yang apakah hasil penilaian dari KPU terhadap visi dan misi itu muncul? Enggak ada. Begitu jawaban saya. Bagaimana Bapak? Terima kasih, Prof. Benar apa enggak? Kan boleh dibantah. Ya, untuk sementara kita sepakat aja loh. Oke, sementara sepakat. Oke. Izin, Prof. Ya, Izin, Prof. mana? Pertama saya ingin bertanya karena Profesor sudah sangat lama di bidang perencanaan ini dan sudah paham.
pertanyaan pertama saya yaitu mengenai perbandingan negara kita dengan negara Cina. Di Perbandingan zaman Orde Baru dengan Cina, Pak. Di zaman Orde Baru, misalkan berakhirnya Orde Baru, itu kalau dilihat dari per kapita Indonesia dengan Cina itu tidak jauh. Tidak jauh artinya masih bisa mengimbangi lah negara kita. Ini kemudian gini rasio, begitu kita masuk ke masa reformasi, masa katanya demokrasi, masa otonomi, itu gini rasio kita hampir 2 kali lipat di zaman berakhirnya Pak Harto dulu, Orde Baru. 0,2 sekarang sudah hampir 0,4. Di satu sisi lagi, perencanaan ini kan bagian dari sistem birokrasi. Artinya, apapun yang dibuat di perencanaan tentu sangat bergantung kepada sistem birokrasi. Saya mengibaratkan kalau bak air, kalau bak itu bocor, kita isi pun tidak akan pernah penuh. Jadi sistem birokrasi ini tentu tidak bisa kita lepaskan daripada perencanaan tadi, karena di sinilah kuncinya. Saya mohon penjelasan pencerahan dari Pak Prof terhadap hal tadi. ya, Pertama mengenai gini rasio kita yang makin tajam, kemudian kita nggak lepas-lepas dari middle income trap yang saya bayangkan waktu kita masuk reformasi, kita tuh jauh ditinggalkan Cina. Cina itu sudah 700 juta penduduk miskinnya terangkat. Kita tidak jelas. Kemudian bagaimana kaitannya perencanaan dengan sistem birokrasi yang tadi saya katakan, kalau sistem birokrasinya tidak efektif, apapun perencanaannya pasti tidak akan efektif. ini jawaban yang bisa jadi nggak benar, bisa jadi benar. Ya. Karena kurang didukung oleh data dan analisis yang memadai. Ini hanya pemikiran saya saja. Dengan melihat apa yang terjadi. Dulu di Orde Baru, pemilihan pemimpin kita akan melalui perwakilan. Jadi cukup DPR. Ya kan? Tidak ada pemilihan langsung. Wah, ribut. Karena yang dipilih ujung-ujungnya ya itulah. Saya nggak akan menutupi, ya zaman dulu kan presidennya militer. Otomatis gubernurnya kebanyakan juga militer. Wali kota dan bupatinya juga militer. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya begitulah negeri ini. Siapa yang memimpin itu yang menentukan. Oleh karena itu lalu tentara nggak boleh lagi. Harus ada pemilihan langsung. Berubah dari perwakilan ke demokrasi dengan satu suara, satu pemilih. Sistem itu diimpor dari negara barat. Satu kepala, satu pemilih. Mereka yang menghendaki sistem itu lupa kondisi dari Eropa dan Amerika dengan kita. Di sana penduduknya terdidik, kemudian kondisi wilayahnya kompak dan seterusnya. Sehingga
Yang dipilih memang benar-benar yang berkualitas. Ya legislatifnya, ya eksekutifnya. Jadi satu kepala, satu pilihan, satu hak milih itu berakibat pada hasil yang baik. Tapi syaratnya yaitu yang milih itu punya pendidikan yang ya rata-rata hampir sama gitu. Sebaliknya di sini gap pemahaman, pengetahuan, kapabilitas, kualitas antara pemilih satu dengan pemilih yang lain itu jaraknya jauh sekali. Dan mayoritas itu yang malah tidak tahu, nggak ngerti apa, gampang dipengaruhi itu. Nah ini yang bikin bubar. Ya. Dengan bansos saja sudah selesai. Ya. Mestinya yang menang itu kalau dilihat dari kapabilitasnya, tapi karena ada campur tangan bansos, yang menang jadi yang ini. Nah itulah praktek yang terjadi saat ini sehingga biaya pemilu itu atau biaya pilkada itu mahal sekali. Yang terpilih belum tentu orang yang tepat. Hasilnya apa? Ya seperti yang Bapak sampaikan tadi. Kita kalah jauh dengan Cina. Bahkan jangan bicara Cina, Vietnam. Mereka maju. Ya, karena apa? Saya tidak menyebut partai komunisnya aja. Tapi sistem yang digunakan menjamin terpilihnya pemimpin-pemimpin yang bisa diandalkan. Jadi punya kapabilitas. Yang di sini jangan tanya kasus Gubernur Riau. Dari kuli menjadi gubernur. Agak beda dengan Presiden Iran Ahmadinejad. Ahmadinejad itu kuli tapi kuli insinyur. Xi Jinping itu kuli insinyur. Jadi punya kemampuan, kapabilitas. Walaupun berawal dari tukang bangunan. Yang di Riau, dari preman. Maaf nih. Jadi bisa jadi gubernur. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk itu? Meloncat itu. Kan dia harus mengembalikan. Ujung-ujungnya apa? Korupsi. Untuk bisa mengembalikan itu, satu-satunya jalan hanya korupsi. Apakah itu korupsi kewenangan atau korupsi jabatan. Ya itu faktanya seperti itu, Pak. Jadi kalau mereka itu maju, karena pemimpinnya mempunyai kemampuan untuk memajukan. Kenapa pemimpinnya terpilih yang punya kemampuan? Karena sistemnya memungkinkan mereka yang punya kemampuan itu yang terpilih. Di tempat kita semakin lama semakin jauh. Yang penting wani piro. Repot kan? Itu jawaban saya. Tapi itu adalah opini. Walaupun ada bukti, tapi tidak melalui studi yang mendalam. Begitu. Tidak menjawab langsung, tapi ya saya memegang akarnya aja. Penyebab utamanya kenapa. Jadi pada waktu kita berubah dari demokrasi perwakilan menjadi demokrasi yang langsung, pemilihan perwakilan menjadi pemilihan langsung,
mereka yang mengusulkan itu lupa syarat untuk pemilihan langsung itu, yang milih itu harus punya kemampuan seperti apa, lupa. Euforia. Wah, Amerika bisa seperti itu, di Eropa bisa seperti itu, kita harus tiru-tiru gitu. Ya, buyarlah. Makanya selama 20 tahun lebih ya bukan jalan di tempat tapi mundur malah. Itu yang pertama. Yang kedua, kebijakan umum. Ya. Cina itu tahun 70-an itu mendorong rakyatnya untuk sekolah di negara-negara yang maju dengan beasiswa dari pemerintah. Beasiswanya mepet sekali. Yang penting kamu harus sekolah di universitas-universitas yang punya nama. Jadi waktu itu beasiswa untuk mahasiswa Indonesia satu orang sama dengan beasiswa Cina 2 orang. Jadi mereka yang penting mengirim sebanyak-banyaknya. Sekarang mereka memetik hasilnya. Orang-orang para mahasiswa Cina yang tahun 70-an, 80-an disekolahkan itu pulang ke negerinya, membangun negerinya. Jumlahnya besar sekali. Yang kita jumlahnya sedikit sekali. Pulang ke sini, kadang-kadang ya mohon maaf, tidak dihargai. Gitu. Itu dua fenomena yang sementara ini saya jadikan acuan untuk menjawab pertanyaan. Ya, ada lagi? PMRD ya, Ya. Sementara itu kita lanjut. Ya, karena waktunya juga semakin mengejar. Silakan, Prof. Ini kita masuk ke dimensi spasial dalam perencanaan pembangunan. Kita mulai dari konsep ruang. Ya. Nah, kita tahu ruang wilayah. Ruang itu yang penting kita pahami adalah entitas 3 dimensi. Artinya apa? Dia punya batas. Nah, batas itu macam-macam. Ada batas fisik, gunung, sungai, dan sebagainya. Ada batas administratif, itu ditentukan oleh undang-undang. Dan ada batas kepemilikan. Ada sertifikatnya. Yang terakhir ada batas manfaat fungsional. Batas manfaat fungsional itu ruang dilihat dari manfaatnya. Ada yang untuk perdagangan, ada yang untuk perumahan, itu manfaat fungsional. Ada pertanian, ada industri, dan seterusnya. Ini deskripsinya. Nah, pengertian tadi itu mengacu pada hakikat ruang. Ruang bisa sebagai resources, ruang bisa sebagai habitat, sebagai situs, sebagai wadah inklusion, dan seterusnya. Lalu akhirnya muncul konsep ruang dan status ruang. Konsep ruangnya itu bisa sebagai resources, bisa sebagai habitat. Statusnya itu bisa tempat tinggal, fungsinya ya. Nah, sedang menurut John Churchill, ruang wilayah itu bisa dilihat dari 2 sisi. Dari kegiatannya, tempat kerja, perumahan, transportasi, dan sebagainya, dan dari kekuasaan. Teritori atau administrasi dan teritori sosial terkait dengan adat gitu.
Jadi kalau kita bisa bicara mengenai ruang wilayah, kita mau lihat dari sisi yang mana. Dua-duanya ada kegiatannya dan ada kekuasaannya. Nah, ini penanda ruang, ini biasanya ruang kota ya, ruang urban. Itu kalau Kevin Lynch itu menandai dengan node, paths, landmark, dan sebagainya. Sedang Rothbard itu melihat dari apa ya namanya, penguasaannya, ruang publik, ruang private, dan ruang khusus ya, sivitas. Sedang Doxiadis melihat ruang habitat ini ya, sebagai human settlement itu dari komponen ekistik. Ada nature, man, society, set, network. Kalau digabung itu menjadi human settlement, tempat hidup kita. Ini, nah, dari Undang-Undang 26 itu ada kawasan lindung dan kawasan budidaya. Nah, nanti itu kawasan lindung apa, kawasan budidaya bisa dibaca. Sementara itu ada juga ruang yang di dalam Undang-Undang 26 tidak disebut, tapi ada di Undang-Undang 1 2014, pantai dan pulau-pulau kecil. Itu zonasinya seperti ini. Itu tadi kita bicara mengenai what, apa itu ruang. Sekarang penata gunaan ruangnya. Kenapa saya sebut penata dalam tanda kurung guna atau pemanfaatan ruang. Jadi kalau kita bicara mengenai penataan ruang itu sebenarnya kita bicara mengenai penata gunaan ruang. Bagaimana ruang itu digunakan. Bagaimana ruang itu dimanfaatkan. Itu yang diatur. Kita mulai dari fenomena, nih biasanya paling gampang adalah konflik, bencana. Jadi, wah itu berarti ada permasalahan penataan ruang. Ya oleh karena itu kalau ada banjir, ada longsor, konflik kepemilikan tanah, maka yang menjadi kambing hitam adalah wah mesti ada problem penataan ruang. Jadi paling gampang untuk melihat adanya problem penataan ruang itu kalau terjadi konflik. Selama baik-baik saja, ya tidak akan muncul masalah ruang. Konflik itu terjadi karena gap antara kebutuhan dan ketersediaan. Kebutuhan itu tambah terus, ketersediaan itu relatif tetap. Lah, otomatis kalau yang butuh tambah, tapi barangnya tetap, ujungnya adalah rebutan. Nah, penata gunaan ruang itu adalah upaya untuk mendekatkan antara kebutuhan dan ketersediaan. Kenapa perlu didekatkan? Karena kebutuhan itu tambah terus. Sedang ketersediaan itu relatif tetap. Jadi ya kebutuhannya harus diatur. Disesuaikan dengan kemampuan ruangnya. Ruang yang tersedia. Oleh karena itu kita perlu melihat hubungan antara mereka yang ada di dalam ruang. Yaitu manusia, kegiatan, dan ruangnya sendiri. Manusianya bertambah, kegiatannya bertambah, ruangnya tetap. Gambarannya seperti itu. Dulu Jawa 50 tahun yang lalu tidak banyak masalah karena masih cukup ruangnya. Sekarang penduduknya tambah banyak, kegiatannya tambah bervariasi, banyak masalahnya. Tidak semakin berkurang tapi semakin bertambah. Ini deskripsinya. Nah,
ini uraian mengenai apa itu kawasan lindung dan apa itu kawasan budidaya. Kenapa ditetapkan sebagai kawasan lindung dan ditetapkan sebagai kawasan budidaya? Karena kalau tidak ada ketentuan mengenai kawasan lindung, semua akan menjadi kawasan budidaya. Nah, kalau sampai terjadi seperti itu, runyam. Seperti Jabodetabek, runyam itu. Karena semuanya jadi kawasan budidaya. Makanya banjir Jakarta nggak ada habisnya. Ini oleh karena itu ada dua hal di dalam penatagunaan ruang, yaitu kita perlu melihat kesesuaian ruang, suitability-nya, mana yang diperbolehkan untuk budidaya dan mana yang harus dilindungi, dan kemampuan ruang. Walaupun itu budidaya tapi ada batasnya. Kalau enggak nanti seperti Jakarta Utara, ambles. Karena apa? Kemampuan ruangnya sudah dilalui. Airnya di dalam tanah itu sudah jauh berkurang sehingga tanahnya turun. Jadi bukan hanya karena lautnya yang naik, tapi tanahnya juga subduksi. Tujuan penatagunaan ruang ini ya, harmonis, terpadu, ini ada di undang-undang. Nah, lalu saya rangkum menjadi ini. Sederhananya itu kebijakan penatagunaan itu adalah untuk mengarahkan supaya seimbang dan merata. Tidak terpusat di satu titik. Ini hierarkinya, cakupannya, ada perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Semua punya ketentuan. Ketentuan perencanaannya, ketentuan pemanfaatnya, dan ketentuan pengendaliannya. Yang berikutnya, yang penting adalah skala. Sering kita lupa skala. Contoh sederhananya, skala ini adalah kebijakan yang saya sebut tadi di awal presentasi saya, mengenai bagaimana dulu para pengelola kebijakan pembangunan melihat Indonesia itu seperti melihat Jawa. Jadi mereka berpikir bikin ketentuan, bikin kebijakan untuk seluruh Indonesia, tapi kacamatanya kacamata Jawa. Karena apa? Ya karena skalanya yang dimengerti hanya skala Pulau Jawa. Indonesia itu 750 juta, Jawa itu 150 juta skalanya. Jadi rumit, salahnya banyak. Ini menurut Doxiadis. Ya. Jadi seperti orang terbang tingginya 100 meter yang dilihat apa, 1000 meter yang dilihat apa, 10.000 meter, nah, yang dilihat beda-beda. Nah itulah skala. Jadi permasalahan ruang skala 1/100 dengan permasalahan ruang 1/1000 itu beda. Nanti kebijakannya juga beda. Jangan dicampur aduk. Nah, banyak hal yang skala ini nggak dimengerti. Kita bicara mengenai Indonesia, tapi yang diperdebatkan selokan. Padahal selokan itu adalah skala 1/1000. Itu urusan RT RW, bukan urusan nasional. Nah itulah contohnya. Jadi kalau melihat permasalahan tata air, lalu masuk selokan, lalu membuat kebijakan untuk seluruh Indonesia,
Itu yang salah. Kalau kota oke lah, selokan kota. Tapi untuk Indonesia mungkin bukan jalan tapi sungai. Itu bedanya. Karena skala menentukan pendekatan dan metode, ya, caranya bagaimana, kedalaman informasi, inputnya apa saja, dan ujungnya rencananya itu nanti seperti apa. Jadi kalau misalnya rencana detail beda dengan rencana umum, karena skalanya beda. Kalau prosesnya bisa saja sama, mulai data, analisa, rencana, itu prosesnya. Tapi datanya apa, prosesnya bagaimana, rencananya seperti apa, itu berbeda. Ya. Itu terkait dengan kewenangan. Nah, ini gambaran mengenai perbedaan skala akan menghasilkan sistem informasi yang berbeda. Berikutnya setelah skala itu adalah produk perencanaan, struktur dan pola ruang. Nah, ini adalah pola. Pola itu adalah distribusi fungsi. Di mana perumahannya, di mana perdagangannya, itu distribusi. Di mana kawasan lindungnya, di mana kawasan budidayanya. Pola itu. Nah, kalau antar fungsi itu terhubung dan kemudian menghasilkan hierarki, itu sudah menjadi struktur. Ini gambaran setelah fungsi-fungsi, setelah pola tadi dihubung-hubungkan, maka dia akan membentuk struktur. Ini struktur. Kalau ini struktur perkotaan, ini struktur wilayah. Ini bagian-bagian dari ruang kota, kita lanjutkan saja. Nah, kita lanjutkan saja. Masuk di sini. Nah, kalau tadi kita lihat what-nya, ya, jadi ketentuan mengenai bagaimana fungsi ruangnya, pola seperti apa, strukturnya seperti apa. Sekarang prinsip untuk menataannya. Supaya apa yang menjadi tujuan adalah tadi ada harmoni, efisiensi dan seterusnya. Nah, di dalam konsep umumnya yang mau kita cari itu adalah komplementaritas. Ruang yang dimana terjadi hubungan yang saling menguntungkan. Bagaimana menempatkannya? Nah, kita melihat hubungan antar kegiatannya. Antara budidaya industri dan kawasan resapan air. Kawasan resapan air itu kawasan lindung. Budidaya industri itu apa ya namanya? Budidaya yang menghasilkan polusi tinggi. Kalau ini didekatkan atau industri ada di kawasan resapan air, yang terjadi adalah menegasikan. Kawasan lindungnya hancur. Dampaknya sampai mana? Mestinya budidaya industri itu lebih banyak terkait dengan jasa dan perdagangan. Jadi produk industrinya kemudian ditampung di jasa dan perdagangan. Jadi ingat ya, kita tata guna ruang itu menciptakan komplementer, mengurangi saling menegasikan. Kalau di dalam skala kota, kita mengenal ini, cara berpikir sederhana untuk menempatkan kegiatan.
di kota kita bisa membagi kegiatan itu dalam zona-zona atau dikelompokkan dalam zona-zona tertentu. Industri, pergudangan, perdagangan, sampai ke ruang terbuka. Nah, karena karakternya, maka industri dan pergudangan itu dibatasi lokasinya. Bukan luasnya ya, tapi lokasinya. Jadi sebaiknya industri dan pergudangan itu ditempatkan, ya memang peruntukannya untuk itu. Jangan sampai industri dan pergudangan itu masuk di perumahan. Nggak boleh. Jadi fungsi utama, ya disitulah tempatnya. Tapi sebaliknya, ruang terbuka itu boleh di mana saja. Di industri boleh, di perumahan boleh, di perdagangan boleh ada ruang terbuka. Itu cara baca dari diagram ini. Nah, apa syarat dari satu tempat itu untuk berkembang? Ada connectivity, complementarity, dan suitability. Connectivity itu keterhubungan, complementary itu sebetulnya ya keterkaitan satu dengan kegiatannya ya. Kalau connectivity itu pergerakannya, kalau complementarity itu fungsinya. Lalu suitability itu kesesuaian. Jadi sebenarnya ini ketiga itu saling membelit. Ini contohnya connectivity ya. Ini complementarity. Ini suitability. Nah, ini tinggal contoh-contohnya. Nah, ini contoh soalnya. Struktur ruang dan pola ruang. Apa pengertian struktur ruang? Nah, kalau nggak ngerti ya nggak bisa jawab. Tapi bisa di-track di sini. Sistem permukiman, tata administrasi pemerintahan, interaksi pusat-pusat pemerintahan, sistem layanan infrastruktur atau tata jenjang pusat pemerintahan dengan yang paling tepat adalah E. Kenapa ini paling tepat? Karena di situ disebut tata jenjang. Jadi hierarki. Kuncinya ada di situ. Kemudian konflik. Apa kegiatan yang saling menegasikan. Jadi antar kegiatan itu saling merusak. A, B, C, D, E. Kenapa eksploitasi bahan tambang dengan pariwisata? Nah iyalah, itu logika sederhana. Tempat pariwisata itu butuh tempat yang estetik, butuh tempat yang nyaman, sedangkan tambang itu ya begitulah. Polutif, berisiko, dan sebagainya. Nah, dua hal yang saling bertentangan. Ya, ini yang berikutnya, sebaliknya pemanfaatan yang komplementer, saling melengkapi. Nah, tadi kita lihat diagramnya. Perumahan dengan pergudangan. Janganlah nanti kasus si Mai terulang. Ya, banyak rumah rusak karena gudang peluru meledak. Perumahan dengan pendidikan, nah oke lah ini. Begitu. Soal-soalnya ya kira-kira seperti itu. Nah, sampai di akhirnya ketupat sayur santan menawi lepat nyuwun ngapunten. Ini saya tutup dengan pantun. Ya. Terima kasih. Selamat bekerja. Semoga sukses. Jangan lupa bahagia. Salam dari Jogja Istimewa. Di bawah ada kontak saya. Di ini ada lampiran ya. Nah, ini semua adalah pelengkap untuk lebih memahami apa yang saya jelaskan di atas. Oke. Ada pertanyaan? Izin Prof. Ya, silakan. Mohon izin Prof, terkait
ruang tadi. Misalnya kalau seandainya suatu daerah melakukan pemekaran, nah, di mana titik pusatnya itu bukan berada di tengah atau di center, melainkan di pinggir atau pesisir. Itu dampaknya seperti apa? Apakah memang eh, penentuannya sudah tepat, Prof? Ya, Seperti itu. Makasih, Prof. kita gunakan ini saja, connectivity. Apakah connectivity-nya sudah memenuhi syarat? Apakah complementarity-nya sudah, apakah suitability-nya memenuhi syarat? Ya. Kalau belum, apa yang harus dilakukan? Jadi seperti IKN itu repot itu. Karena connectivity-nya masih rendah. Complementarity-nya masih di angan-angan. Suitability-nya dipertanyakan. Ya. Mau dipaksa untuk tinggal di sana ya nanti dulu. Ini syarat ini dipenuhi apa enggak? Jadi kalau mau mengembangkan satu kota atau wilayah, gunakan ini connectivity-nya, complementarity-nya, suitability-nya. Kalau itu memenuhi syarat, oke. Kalau itu tidak memenuhi syarat tapi kemauan politiknya kuat, ya harus dipenuhi connectivity-nya. Kalau enggak ada yang mau tinggal di situ. Harus dipenuhi complementarity-nya. Kalau enggak ada yang mau tinggal di situ. Suitability, ya kalau enggak dipenuhi, celaka tinggal di situ nanti. Banjir apa longsor. Atau ini berdampak buruk pada wilayah sekitarnya. Kuncinya ada di sini aja. Itu kita lihat dari connectivity, kita lihat dari complementarity, kita lihat dari suitability-nya. Nah, kemudian layak enggak kalau itu dikembangkan? Kembali pada cost benefit ratio-nya, CBR-nya. Kalau upayanya lebih mahal dari hasilnya, ya janganlah. Tapi kalau cost-nya lebih rendah dari hasilnya, pemasukannya, monggo silahkan bisa diteruskan. Ujung-ujungnya itu. Kita mesti pakai, kalau membuat evaluasi, paling gampangnya cost benefit rasionya. Walaupun cost-nya tidak harus selalu money. Cost-nya itu bisa kerusakan lingkungan, bisa konflik sosial. Begitu. Itu penjelasan saya mengenai ketiga kunci untuk pengembangan wilayah ini. Ada yang lain? Izin, Prof. Mohon izin. Ya. Prof. Ya. Sebelumnya terima kasih, Prof, atas penjelasannya. Ini terkait dengan ruang, Prof. Apakah perencanaan pembangunan dalam hal ini sistem perencanaan pembangunan nasional untuk saat ini apakah sudah memikirkan ke arah ruang yang sifatnya bukan fisik, Prof? Yaitu digital, maksudnya itu, Prof. Sudah. Itu yang pertama, Prof. Yang kedua, yang kedua, Prof. Sebentar. Siap. Dari Bappenas itu sudah memikirkan. Tapi sampai di Senayan nggak tahu loh. Jadi teknokratiknya sudah. Tapi politiknya nggak ngerti. Itu ya kita sudah tahu lah. Kalau sudah sampai dapil repot.
Begitu. Lalu yang kedua apa? Siap, siap, Prof. Ini satu lagi, Prof, terkait dengan siklus perencanaan. Ini Ya. kan dari tahun ke tahun, dari apa kalau dulu mah repelita ke repelita juga, itu kan seperti semacam lingkaran setan gitu, Prof. Jadi circular begitu terus gitu. Nah, untuk pada proses evaluasi tadi, sepertinya memang setelah ada pergantian pemerintahan setiap 5 tahun sekali itu yang mengevaluasi kegiatan tahun-tahun sebelumnya itu memang eh, dalam hal ini kurang detail atau kurang mendalam gitu, Bo. Kemudian siapa sih sebenarnya yang wajib mengevaluasi itu dan juga perlunya untuk apa? Kemudian kriterianya juga mohon penjelasan gitu, Prof. Terima kasih sebelumnya, Prof. Panjang itu kan. Itu butuh waktu khusus itu. Tapi secara garis besarnya begini. Kita punya kebiasaan rekomendasi dari evaluasi itu tidak pernah dilaksanakan dalam semua level pemerintahan. Ya, evaluasi dilaksanakan, rekomendasinya sudah diformulasikan, tapi kemudian ditutup, ganti buku, mengisi yang baru lagi. Nanti dievaluasi, barangnya sama, berikutnya tutup lagi. Nah, itu yang terjadi di semua level dan di semua sektor. Jadi rekomendasi itu nggak dijalankan. Banyak yang tidak dijalankan. Nah, tadi karena itu visi misinya bukan visi misi daerah, tapi visi misi kepala daerah. Buyar jadinya. Jadi kayak jalan di tempat. Lalu yang kedua, siapa sih yang melakukan evaluasi? Ya, menurut undang-undang ya yang ada di Senayan atau yang ada di ruang-ruang DPR itu. Karena fungsinya kan pengawasan. Salah satu fungsi dari DPR dan DPRD adalah pengawasan. Pengawasan bukan hanya pada saat pelaksanaan, tapi pengawasan itu melekat sejak dari perencanaan sampai ke pemanfaatannya. Dan sebetulnya itu undang-undangnya sudah mengatur. Tapi soal dilaksanakan apa tidak, ya macam-macam lah. Ada daerah yang melaksanakan, ada yang tidak. Tergantung pada kapasitas dari dewannya. Apakah pemerintah tidak melaksanakan? Pemerintah melaksanakan, sudah punya inspektorat. Tapi yang paling penting itu kan yang ada di Senayan dan ada di gedung DPRD. Itu yang paling, karena perannya seperti itu. Kalau pemerintah itu nanti bisa jeruk makan jeruk. Masa yang merencanakan, melaksanakan, mengawasi dirinya sendiri. Pasti banyak bagusnya dong. Jadi, kalau salah dicocok-cocokkan. Kan harusnya dari luar. Luar itu siapa? Masyarakat. Sebagai pengguna dan pemanfaat. Tetapi masyarakat tidak bisa langsung lewat dewan. Jadi kalau dewannya tidak melaksanakan itu ya trembelan. Ya beratlah untuk merubah situasi kita, kondisi kita. Begitu jawaban saya sementara ini. Bagaimana?
Tapi kembali lagi ke sistem kita memang. Kenapa mereka bisa duduk di DPR, bisa duduk di DPRD? Ya karena sistemnya memungkinkan mereka untuk itu. Ya, oke. Ada lagi? Izin Prof, Ya, saya ingin bertanya sedikit Prof, pandangan Prof terkait tadi ada 3 komponen di dalam penataan ruang. Yang pertama itu perencanaan tata ruang, yang dalam hal ini outputnya adalah regulasi, yaitu Perda Tata Ruang yang dilakukan oleh legislator, dalam hal ini DPRD kalau di daerah Prof. Yang kedua pemampatan ruang, eksekutif. Dan yang ketiga pengendalian pengawasan pemampatan ruang, dalam hal ini fungsi dari yudikatif. Saya mau bertanya terkait perencanaan tata ruang, jika produk dari regulasi RT/RW ini tidak dalam bentuk perda, tapi dalam bentuk permen ATR. Dan ini ada beberapa yang terjadi di daerah Prof. Itu bagaimana pandangan Prof? ya salah. Kapsan ataupun Salah. Terus terang saja itu salah. Yang punya kuasa di daerah itu siapa? Pemerintah daerah kan? Iya, Prof. Benar, Prof. DPR, pemerintah eksekutif, ya legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tempat itu. Permen itu acuan, nggak bisa dia menentukan, tapi dia diacu. Nah ini saling tumpang tindih nggak genah itu di situ. Oleh karena itu menteri itu menyetujui, tapi bentuknya harusnya perda. Karena itu nanti yang bertanggung jawab, yang melaksanakan, memanfaatkan dan mengawasi itu daerah. Walaupun mengacu pada peraturan menteri. Begitu hierarkinya, Mas. Iya, betul, Prof. Jika itu sudah terjadi, bagaimana mengembalikan ke yang sebenarnya? Ya, pemdanya protes dong. Ini kan wilayah saya. Kamu nggak punya hak ngatur di sini. Tapi kalau kamu memberi batasan, memberi kisi-kisi yang harus diatur, saya terima. Tapi kalau mengatur nanti dulu. Begitu. Kalau saya jadi kepala daerahnya. Oke, makasih, Prof. Oke, ada lagi? Sudah ya, ini udah hampir 3:30. Dah lewat. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu saya kembalikan pada Mas Fuad. Silakan Mas Fuad. Terima kasih, Prof. Saya tutup dulu ini. Bentar. Stop share. Nah, coba saya. Nah, biar kelihatan. Ya. Saya kembalikan pada moderator. Yuk, silahkan. Siapa yang di ruangnya? Baik, terima kasih Profesor. Mohon aplausnya Bapak Ibu semuanya kepada beliau. Jadi terima kasih atas waktu yang sudah diberikan dan terima kasih juga pada Bapak Ibu teman-teman semuanya sudah meluangkan waktu ya. Mungkin untuk 2 hari ini. Dan mohon izin besok untuk yang jenjang ahli muda
ya, karena besok materinya ada split ya. Mohon izin jenjang ahli muda besok mohon bisa bergabung 8:30 ya untuk materi teknis perencanaan ya. Nanti setelah itu setelah 2 jam ke depan baru jenjang ahli madya untuk teknis perencanaannya. Ya, jadi sesuai dengan agenda yang disampaikan, karena ada perbedaan untuk teknis perencanaan ya, pengetahuan umum terkait di bidang perencanaan pembangunan, nanti akan di-split. Kalau yang muda jam 8:30 ya, nanti mohon izin bisa berkumpul kembali dalam ruang yang sama. Dan untuk linknya, link materi sudah kita sampaikan ya, Mas Rizky ya, sudah kita sampaikan, nanti silakan diakses, dipelajari, Bapak Ibu, teman-teman nanti untuk bekal ketika menghadapi uji kompetensi. Profesor, terima kasih banyak Prof sudah berkenan meluangkan waktu untuk membantu teman-teman semuanya. Ya. Sukses ya Prof. Semoga sukses. Ya, terima kasih Prof. Ya. Terima kasih Prof. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Terima kasih Bapak Ibu semuanya ya. Kita akan menutup ruang ujian. Ruang pembekalan, dan mohon besok untuk yang jenjang ahli muda ya. Nanti besok pematerinya adalah Dr. Dida ya. Beliau yang teknis perencanaan ya terkait dengan pengetahuan umum bidang perencanaan. Jadi dia menjadi salah satu nanti di materi uji kompetensi. Kita kan ada 3 kompetensi ya. Ekonomi, sosial, spasial ditambah teknis perencanaan. Jadi itu teknis itu yang nanti sebagai dasar-dasar perencanaan bagi Bapak Ibu teman-teman yang beralih dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional perencana. Baik, mohon izin, semoga sukses Bapak Ibu semuanya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu besok pagi. Materi dari mana Pak? Linknya sudah. Ya? Oh ini. Oh ya, nanti juga di grup ya kita akan share ya di grup ya. Bapak Ibu, ya nanti kalau tidak nemu di Zoom ya kita akan di grup ya akan kami share. Baik, terima kasih. Silakan melanjutkan aktivitas sampai bertemu kembali besok pagi. Terima kasih semuanya. Izin Mas. Matematikanya yang Madya jam berapa ya Mas? Madya besok jadi jam setengah 9 sampai setengah 11 ya Madyanya. Mungkin bisa dicek lagi di ya nanti kita umumkan juga di ini ya di chat Zoom kita di grup ya. Nanti untuknya pasti ada jamnya juga. Oke, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali, bisa bertemu di besok hari kedua. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin deh semua. Izin deh Pak. Ya, Prof. Para Ibu semuanya. Bapak, Ibu. Izin Bapak, Ibu. Mangga.